Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Truwabula, NIM 206500035. Di sini saya akan mereview sedikit tentang analisis modeling. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi, menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu satu, ada pendekatan teks terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis di sini ada untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, terakhir untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Data dictionary kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. 2. Entity relationship diagram menggambarkan hubungan antar objek data. 3. Data flow diagram menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah specification PSPAC. State transition diagram menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPAC. Di sini juga ada struktur model analisisnya. Pemodelan data, elemen, ada objek data, ada atribut, dan ada relasi. Ada juga contoh objek data, atribut, dan relasinya, seperti gambar di bawah ini. Pemodelan data, cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Ada on to on, ada on to many, dan money to money. Pemodelan fungsional dan aliran informasi, DVD menunjukkan hubungan antara eksternal entities, proses, data item, dan data store. 2. DVD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. 3. DVD dapat dipartisi ke level-level berikut yang dipresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. 4. DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. 4. DVD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Mendeskripsikan kelakuan sistem, ada tools, state transition diagram, dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktunya seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavioral modeling (STD)
State Transition Diagram (STD) mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivitas proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Di sini juga ada contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Ada control specification. Fungsi specification sama dengan PSPSI, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Nah, di sini juga ada tugas-tugasnya dari studi kasus buat RD dan DVD. Nah, di sini saya sudah membuatnya studi kasusnya seperti ini. Nah, lanjut. Sistem library. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. 2. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem mengenerate kode aktivitas dan mengirimkan kode aktivitas tersebut secara otomatis ke email member. 3. Setelah member melakukan aktivitas dengan melakukan email dan kode aktivitas ke form aktivitas. 4. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginput email sebagai user ID dan password melalui form login. 6. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. 7. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. 8. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan, upload konten, dan update konten. 9. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. 10. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Nah, itulah dari saya tentang analisis modeling. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.